Rogo Sukmo saya ada zodiak Cancer yang ada di Saudi. Seorang wanita janda berumur 57 tahun yang saat ini lontang-lantung di Saudi dan tidak bisa pulang karena tidak diizinkan oleh anak dan saudara-saudaranya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawi lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Saudi. Oh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di Saudi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 57 tahun yang saat ini lontang-lantung di Saudi dan tidak bisa pulang karena tidak diizinkan oleh anak dan saudara-saudaranya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda 57 tahun yang tidak disetujui oleh anak dan saudara-saudaranya untuk pulang ke Indonesia. Ya Allah. Ya. Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, ya. Ini salah satu subscriber kita yang sudah hampir 8 bulan mengikuti Pintu Misteri. Dan mulai bergabung memberanikan diri untuk like, komen, dan share di 2 bulan terakhir. Ya. Dan salah satu mempunyai media parfum. Dan itu pun sampai pecah. Ya, setelah itu mengorder lagi di admin 1, admin 2 sudah tidak bisa lagi
Karena pengiriman. Nggih. Mohon maaf ya. Parfum pengiriman ke Saudi emang susah. Sekali saja lolos di 8 bulan Di yang 8 lalu. bulan yang lalu. Alah, nggih. Terus dia mau order lagi sudah tidak bisa, kata admin 1 dan admin 2. Nggih. Ya, akhirnya dia mencoba untuk rekomendasi. Akhirnya alam semesta membantu. Oh, nggih. Ya, seorang perjuangan, seorang ibu Nggih. di 15 tahun dia merantau di Saudi Akhirnya dengan harapan terbesar nggih. Keluar. supaya pada saat dia pulang dia istirahat dengan tenang. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti itu. 3 orang anaknya yang sudah menikah dan adik-beradiknya yang dibiayai Tuh, tidak menerima kedatangan dia. kurang ajar. Dan sudah habis kontrak di 1 bulan yang lalu. Masya Allah. Dan saat ini dia tinggal di barak asrama pengungsian Indonesia. Walah, pesantren. Ya, ya, ini perjalanannya sangat luar biasa sekali. Dari anak sekolah dia terbang ke Saudi dan memilih untuk tidak pulang. Tapi hasilnya ini. Dia cuma satu minta, padahal tanya sudah makan apa belum. Ya, bagaimana di sana sehat apa enggak, ibu kapan pulangnya. Tapi kata-kata itu tidak pernah selama 15 tahun tidak pernah keluar dari mulut ketiga anaknya dan saudara-saudaranya. Ya Allah. Ketiga anaknya dinikahin pakai uangnya. Rumah yang ditinggalkan kemarin sudah bagus. Nggih, udah dibangun. Adik-beradiknya dibukakan usaha, dibukakan lahan. Nah, gue. Dengan tujuan apa? Dia tidak pernah mengungkit. Inilah tujuannya terakhir ini. Dia telepon Nggih. ke 3 anaknya. Pertama, laki-laki. Nggih. Ya, laki-laki ditelepon itu tadi. Jangan dulu sekarang, Bu. Ya Allah. Soalnya keadaan keluarga saya lagi gak bagus. Yang anak kedua, Bu, nanti aja nelponnya, nanti kirimin duit dulu, nanti aku hubungin. Dan Duit-duit tak anak ketiga pun seperti itu. Sakit seorang ibu mendengarkan kata-kata itu. Biasanya mereka yang menelponnya, tiba-tiba ibunya menelpon memberitahu ibu udah habis kontrak, ibu mau pulang. Itu belum keluar loh kata-katanya. Kata-katanya. Ya, baru menanyakan keadaan ke adik-adiknya pun seperti itu. Wah, lagi susah, gini. Ngeluh-ngeluh tok ae. Iya. Dan oh ya sudah kalau kayak gitu. Tidak ada menanyakan kapan pulang, sehat atau tidak. Ya sudah makan belum? Capek enggak? Enggak ada satupun kata-kata seperti itu. Tapi uang sudah ratusan juta, hampir 1 miliar habis dalam 15 tahun itu ya. 15 tahun. Tuh. Ya, dan akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Ya. Seorang Cancer ini pergi dari rumah itu pun baik-baik, menitipkan ke adik-adiknya, jangan khawatir, setiap bulan saya akan bertanggung jawab untuk anak-anak ini. Sekolahkan dengan baik, ajarkan dengan baik. Rumah nanti sedikit demi sedikit akan saya bangun. Uang gaji saya akan kirim semuanya. Saya tidak apa-apa, makan di sana saja. Ya Allah, sampai segitu nggih. 15 tahun uang gaji dikirimkan semua, tidak menabung. Demi apa? Anak-anaknya Investasi dan saudara-saudaranya. Tapi niat hati ingin kasih kejutan kepada keluarga-keluarganya karena ingin pulang. Uang itu sudah tidak ada lagi. Anak-anaknya udah anak-anak durhaka semuanya. Iya, itu tadi menikah, punya anak, segala macam diurus oleh orang tuanya si Cancer ini. Dan pada saat mau pulang, yang bilang ke anak satu, ke anak tiga mau pulang, dibilang apa? Kerja lagi aja sana, Bu, 5 tahun lagi buat baru pulang. Soalnya kita masih usaha, uang yang saya titipin di situ semua kemana? Habis. Namanya buat makan. Tidak bekerja. Tuh. Anak-anaknya tidak bekerja. Tuh ngandelin duitnya. Ya. Lah, Saudara-saudaranya tidak bekerja. Itu tadi. Dan pas saya lihat sebelum saya rogoh sukmo, tahu ibu yang 58 tahun itu badannya tinggal tulang.
Ya Allah. Baju tuh gondrong, Gombrong Ya, gitu, gombrong pakai bajunya. baju geki ya. badan tinggal tulang. Berharap ya itu tadi pulang ngumpul dengan keluarga, Keluarga. tapi tidak. Bahkan kedua adik dan kakaknya ngeblok. Ngeblok ki. Ya. Ditelepon-telepon anak-anaknya tidak diangkat. Tuh kuy. Karena apa? Sudah tidak ada uang lagi. Oke. Uang gaji terakhir sudah dikirimkan. Dan tiket terakhir udah disiapkan oleh si majikan terakhir. Oke. Tapi di cancel. Karena saya bingung mau Mau kemana. pulang kemana? Tuh, tangisan seorang ibu 15 tahun merantau ke luar negeri demimu. Demi anak-anaknya, demi saudara-saudaranya, supaya saudaranya itu menjaga anak-anaknya. Tapi hasilnya zoom. Dan akhirnya saya rogo Sukmo cancer yang ada di Saudi. Ya. Pada saat saya rogo Sukmo, mimpinya adalah dia diusir di rumah yang buatan dia sendiri oleh anak dan menantunya. Bahkan tidak dilihat oleh adik-adiknya yang selama ini diberikan uang padanya. Dan pertengkaran besar di sana. Ya. Pertengkaran besar, tidak ada rasa kangen tuh tidak ada. Dan akhirnya saya muncul di sana dan saya bilang, berdiri kau cancer. Tidak pantas kau berlutut kepada anak-anakmu. Oke Macan, saya ikut Ki Macan saja. Ayo, pegang tangan saya. Dan di situ saya bilang ke anak-anaknya dalam mimpi itu, kau akan menyesal seumur hidup karena memperlakukan seorang orang tua yang berjuang untukmu. Karena ridhonya Tuhan adalah ridhonya orang tua. Saya tidak peduli, katanya. Iya. Nah, pegang Capricorn. Cancer. Ya maaf, Cancer. Saya pegang kan Cancer. Ayo ikut saya. Kita mau kemana Ki Macan? Tempat yang bagus, melebihin itu semua. Saya pegang, saya jalan. Dan setelah saya jalan, saya ajaklah dia di orang-orang yang senasibnya, seperti Panji Jompo. Ya. Inilah teman-teman yang akan mengobrol nanti, teman-teman yang akan seperjuangan nanti. Oh iya Ki Macan, oh umurnya sama seperti saya Ki Macan. Iya, ini berkumpul lah. Gimana ini Ki Macan? Nanti juga kau akan tahu. Baik Ki Macan mau kemana? Saya akan pergi, tapi saya akan tetap memantaumu dari sini. Dari situ dia terbangun, menangis lagi karena melihat kenyataan yang ada. Masih di asrama tempat tempat pemukiman, bukan pemukiman, tempat asrama penampungan. Ya. Dan selagi dia bengong seperti itu, saya bisikan, sebentar lagi akan ada tawaran pekerjaan 3 bulan. Jalanin itu. Setelah itu akan ada celah untuk kamu ke Cirebon. Ya. Tapi sebelum ke Cirebon, kamu akan masuk di Jakarta dulu. Ada 2 pilihan nanti. Masya Allah. Cirebon dan Surabaya. Semoga orang-orang baik yang di Surabaya akan menemukan si Cancer ini. Saya yakin. Ya. Dan itu lebih yakin lagi, dan akhirnya dia bilang salah satu manajer atau siapa untuk membuka untuk 3 bulan ke depan. 3 bulan aja. Alhamdulillah si Cancer akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dia bekerja lagi selama 3 bulan, itu minta kontrak 3 bulan. Jadi gaji selama 3 bulan itu disimpan aja. Dan takdir yang saya lihat di situ, nanti majikan itu jauh lebih baik yang kamu dapat. Alhamdulillah. Dan dia bilang ke majikan itu 3 bulan halas. Maafin muskilah. Ya. Dan majikan ini sudah tahu riwayatnya sebelum mengambil. Jadi akan disalurkan kedua antara Jakarta dan Surabaya. Ya. Dan akan ditempatkan di sana. Tempat-tempat jompo yang sangat
tertata dengan baik, nggih, terurus Ya. ngoten nggih Ki. Nggih, Masya Allah, alhamdulillah. Aslinya Cirebon ini. Aslinya Cirebon nggih Ki ya. Ya, setelah saya rogo sukmo pertama seperti itu, dan rogo sukmo kedua dia bekerja. Ya, bekerja dan menjalani pekerjaan dengan baik karena pengalaman sangat luar biasa sekali. Anjir, 12 tahun Ya, sudah nggih. dan gaji 3 bulan saya rasa cukup untuk dia bekal Bekal untuk ke Jakarta, Ke Jakarta. atau ke Surabaya Surabaya. nanti. Alhamdulillah. Ya, histeris sekali, yang saya lihat histeris sekali. Dia sering teriak di asrama tersebut. Wah, terlalu anu nggih Ki, Karena menahan. capek, Nggih, batin. Batin. Ya, kadang-kadang orang menenangkan dia Anjir. karena 15 tahun dia tidak pernah menerima gaji langsung dikirimkan, Anjir. karena dia yakin sekali nggak ada anak yang namanya mencurangi, apalagi saudara. Tapi ambillah pelajaran seperti ini, ya. Anak saudara kalau ngelihat uang, manusia kalau ngelihat uang akan berubah. Iya. Zaman sekarang nggak seperti zaman dulu, Rek. Kasihan. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, semoga si cancer ini diberikan kesehatan. Amin, ya Karena itu tadi pekerjaannya akan berat. Anjir. Hanya kesehatan lah yang bisa menopang dia. Amin. Karena pikiran sama batin pasti itu terserang. Anjir, pasti. Ya, kerjalah ke depan. Insya Allah Tuhan akan memberikan kekuatan Amin ya Allah. dan akan bertemu dengan orang-orang baik selanjutnya. Amin, amin ya Allah. Amin. Ya, jadi pada saat di Jakarta nanti bolehlah hubungin admin 1, admin 2. Oh, anjir. Ya, jalankan 3 bulan ini, ambil hikmahnya semuanya. Betul. Jangan usah menghubungin anak dan saudara-saudaramu lagi. Sudah cukup, Tuhan sudah membuat tarbiyah seperti ini. Betul. Ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, cancer asli Cirebon yang sudah 15 tahun di Saudi, mau pulang tapi ditolak oleh keluarga. Tuh. Tidak bawa uang. Ya. Kita apa ya? Kita boleh memberikan uang kepada anak, saudara, orang tua atau siapapun di luar sana. Tapi kita juga punya bekal Betul, untuk diri buat sendiri. kita, buat diri kita sendiri. Buat apa tuh Kimacan? Ya bekal, buat pegangan. Karena manusia bisa berubah-ubah. Betul. Mau dia saudara, apalagi orang lain. Ya, hati-hati untuk saudara-saudaraku di luar sana yang bekerja di luar negeri. Jangan investasi bodong. Tuh kan. Oh, Belum tentu. Ya, simpanlah. Lebih baik kalian pulang bawa uang. bener. Setelah itu kalian keluarkan rencana-rencana. Betul. Bukannya pelit, tidak, mencegah hal-hal seperti ini. Takutnya sakit hati. Betul. Ya, lebih baik bawa uang, kumpulin, pulang, ayo buat rumah, ayo buat usaha, senang hati, senang pikiran. Jadi nggak jadi itu udah terlihat. Anjir. Ini mau pulang nggak bisa, umur sudah tua, sakit-sakitan. Ya, jadi pelajarannya adalah simpan uang dengan baik, pergunakan dengan baik karena kalian di luar negeri, tidak ada sanak saudara. Anjir. Ya, untuk saudara-saudara di luar sana, semangat kerjanya ya. Itu tadilah kenyataan tidak seperti rencana. Betul. Gitu nggak Ki ya. Nah ini tadi loh Rek, kenapa Mas Joir kan selalu bilang untuk kakak-kakak yang di luar negeri, janganlah hati-hati dengan investasi bodong ya. Ini tadi ya, karena sudah banyak sekali cerita Rogo Sukmo yang ternyata memang benar investasi bodong gitu nggih Ki ya. Ya mohon maaf sekali ya. Namun kembali lagi, semoga apa yang menjadi sebuah cerita Rogo Sukmo menjadikan kakak-kakak semua yang di luar negeri ini mengantisipasi supaya investasi bodong itu tidak terjadi ya. Karena kembali lagi, uang itu bisa menyilapkan mata semuanya, baik itu saudara, anak, bahkan orang lain pun bisa silau dengan namanya uang ya. Untuk kakak yang cancer, Bu, semangat. Sudah pesannya Ki Macan itu tadi, tidak usah mengingat-ingat yang sudah-sudah. Ya sudah, ladang pahala sangat besar yang telah Ibu lakukan untuk anak-anak dan juga untuk saudara. Namun kembali lagi, jika ternyata anak-anak dan saudara memilih hal yang tidak baik, sudah ikhlaskan, lepaskan beban tersebut ya. Nanti kan udah dapat petunjuk dari Ki Macan untuk kebaikan nanti di masa tuanya.
Ya, nanti bisa order lagi ya. Insya Allah nanti bisa lolos. Ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut ini untuk hari lahir beruntung. Harapan yang tersendat selama ini akan terkabul di akhir Agustus 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk hari lahir yang sangat beruntung. Harapan yang selama ini tersendat akan terkabul di akhir bulan Agustus di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus ditunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesannya. Ojo lemes-lemesan. Dan semenjak saya sudah rogo sukmo dua minggu yang lalu, dia lebih tenang, ikhlas, dan legowo menjalani semuanya. Masya Allah, ge, Allah aja. Mau gimana lagi, ge? Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Agustus di tahun 2024. Kita akan lihat ada berapa hari lahir yang akan beruntung ya. Harapan yang selama ini tersendat akan terwujud. Alhamdulillah. Ada berapa hari lahirnya? Iya. Di sini kata oracle saya menggambarkan seorang anak kecil yang melihat matahari pagi. Artinya ada angka 3 di kartu oracle ini. Berarti ada 3 hari lahir yang akan saya prediksi. Mereka akan harapan yang tersendat selama ini akan terwujud. Alhamdulillah ada 3 hari lahir dilihat sama Kim Macan kira yo. 3 hari lahir harapan yang selama ini tersendat akan terkabul. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. 3 hari lahir. Hari lahir Senin. Senin nomor setengah, nggih. Senin. Hari lahir Rabu. Senin, Rabu nomor kali yang terakhir. Hari lahir Jumat. Jumat. Iya, 3 hari lahir ini dikelilingin elemen api, ya, artinya membara. Ya, mereka yakin sekali segala sesuatunya yang belum terkabul pasti akan terkabul. Akhirnya harapan yang selama ini tersendat akhirnya terkabul juga di akhir bulan Agustus. Penantian yang selama ini yang dinanti-nantikan. Ya, kita lihat harapan apa saja yang akan terwujud di bulan Agustus. Jadi ini harapan tidak semua ya. Jadi salah satu misalnya yang di pikiran kalian, kalian sedang mengharapkan apa? Ada nggak di sini? Dan kalau ada, diaminkan. Ya, pelangi harapan. Ya, artinya yang kalian sudah lama menikah, tapi tidak dikaruniai anak. Oh, jee. Besar harapan untuk kalian mendapatkan kabar baik garis 2 di akhir bulan Agustus. Alhamdulillah. Nah, kabar baik, semoga kabar baik ini menjadikan si calon bapak dan ibu, waduh, semakin romantis, harmonis. Tunjukkan kepada Tuhan kalau kalian calon orang tua yang bertanggung jawab ya. Iya. Kemudian Iya. Yang belum mendapatkan pekerjaan, ya. Di sini yang saya lihat harapan itu akan terwujud. waduh, alhamdulillah. Terwujudnya nih ya, gambar creation kemudian gitu. Yang sudah berpacaran lama, yang sudah ingin merencanakan pernikahan, tapi belum ada dana. Tapi di akhir Agustus ini, takdirmu untuk menikah akan tercapai. Harapan yang tersendat selama ini gara-gara uang akan terwujud. Ngoten ya, tiba-tiba ada rezeki saja ngoten Iya. ya. Alhamdulillah ya, bisa melaksanakan pernikahan. Biaya pernikahan. Ya, ingin memberikan barang atau ingin memiliki barang sesuatu
seperti handphone, tas, baju ataupun apa ya, seperti motor atau mobil ya. Nah, harapan itu kalian ingin sekali, sudah menabung segala macam ya. Tapi di akhir Agustus itu akan menjadi harapan terwujud. Ngoten ya Ki ya, waduh, tapi ini sudah menabung untuk menggapai harapan impian ngoten ya Ki, tapi kok belum bisa karena belum terkumpul-kumpul. Waduh, ini alam semesta ikut membantu sehingga bisa membeli barang yang diinginkan. Apa Mas? Celebration kebahagiaan yang khusus untuk jomblo. Oh, jomblo. Ya, yang lama belum mendapatkan pacar. Besar kemungkinan 3 hari lahir ini mempunyai aura pesona yang luar biasa. Sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin mendekati dia. Dan akhirnya kalian di akhir bulan Agustus mendapatkan jodoh. Ngoten ya Ki ya. Tidak hanya pacar akan mendapatkan jodoh loh ya, tapi ojo buru-buru nikah loh, Rek. Harus ada PDKT-an, pendekatan, pengetahuan lebih lanjut satu sama lain. Ya, untuk kalian yang sedang terlilit hutang saat ini, ya harapan sebenarnya ingin melunasin itu di bulan Juli atau di awal Agustus, tapi terhambat saja dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada. Ya, tapi akhirnya kalian bisa melunasi bahkan mencicil ya di akhir bulan Agustus karena kalian mendapatkan bonus-bonus besar dan uang-uang kaget lainnya untuk membayar hutang. Masya Allah, kita dia Rek ya, yang punya hutang piutang, alhamdulillah semoga cepat tenang hati dan pikiran ya. Terus berusaha bekerja dengan keras Rek. Ya, ingin membeli rumah, ingin melunaskan rumah, ingin mencicil rumah di akhir bulan Agustus itu akan terwujud. Ngoten ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah ini properti dalam bentuk rumah ini, alhamdulillah. Napa malih Ki? Oh, di sini ada sosok mayat yang terikat di peti ya. Artinya yang pekerjaan kalian selama ini terhambat ya, yang usaha kalian selama ini sepi ya. Di sini besar kemungkinan ya untuk kalian mendapatkan kelancaran rezeki di akhir bulan Agustus. Ya, yang freelance, yang mulai sepi jobnya akan rame, dan yang mempunyai usaha yang awalnya sepi akan rame di akhir bulan Agustus nanti. Masya Allah, yang freelance yang punya Sempat usaha mati suri. ngoten iki, oh ya gambar ini sempat mati suri tapi di akhir Agustus boom lagi ya. Alhamdulillah, jangan lupa bersyukur ya. Ya, yang bekerja di suatu tempat yang saya lihat di sini, harapan yang ingin kalian dapatkan yaitu naik gaji dan naik jabatan. Akhirnya bos melirik karena pekerjaan. Naik gaji, naik jabatan, bos melirik karena kamu bertanggung jawab bagus dalam bekerja gitu ya Ki ya. Lalu kerjaan main gak bener, terus kemudian kamu mau naik gaji, naik jabatan, ra ono sing ono SP pecat. Ya, betul. Napa malih Ki? Ya, ini yang terakhir ya. Ingin sekali merapikan keharmonisan rumah tangga yang kacau selama ini. Ngoten Ki. Di akhir bulan Agustus, semua hati diluluhkan oleh Tuhan sehingga saling memaafkan dan memperbaiki ke hal yang jauh lebih baik. Alhamdulillah, nanti kalau sudah digerakkan hati untuk saling memaafkan, untuk lunak satu sama lain, belajar introspeksi supaya tidak mengulangi kesalahan kembali, biar tetap harmonis. Dengan harmonis rezeki bisa lancar ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Waduh, ini tadi yang dilihat sama Ki Macan untuk 3 hari terakhir ya. Sesuatu yang tersendat itu selama ini akan terkabul di akhir Agustus 2024. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Sifat dan karakter positif yang mengelilingi 3 hari lahir ini. Ya, ada 3 karakter yang mengelilingi tubuhnya. Yang pertama, mereka mempunyai karakter kreatif. Oh, kreatif. Ya. Yang kedua, di sini mempunyai optimis. Optimis. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. 3 karakter itu. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini lerek. Kreatif,
optimis dan bertanggung jawab. Nah, kita harus mempunyai rasa kepercayaan diri, harus mempunyai ide-ide terbaru. Ngoten ya, karena dengan ide-ide terbaru siapa tahu bisa booming, memikat banyak orang untuk bisa membeli apa yang kalian tawarkan atau cara kalian yang menyampaikan sesuatu dengan ide-ide kreatif, menarik perhatian orang. Ngoten ya, dan bertanggung jawab ya. Kalau kalian menginginkan rezeki dari Tuhan, ya berarti kalian harus bertanggung jawab apabila nanti diberikan rezeki kecil, wah syukurilah, rezeki besar, alhamdulillah. Tapi saya sempat tidak setuju ya untuk kalau misalnya kalian berprasangka Kimacan rezeki itu nggak kemana. Itu untuk orang-orang malas, karena rezeki itu harus kalian kemana-mana untuk mendapatkan rezeki. Kalau hanya di rumah saja dan tidak berusaha mengharapkan rezeki tidak di mana, itu salah, itu orang-orang malas. Tapi Tuhan suka dengan orang yang mencari rezeki, berusaha kemana-mana, berjalan kemana-mana untuk mencari rezeki, itu akan datang. Ya, jangan pernah bangga dengan rezeki nggak kemana, nggak boleh. Buat orang-orang malas itu. Rezeki nggak kemana itu hanya orang malas. Kita harus keluar untuk mencari rezeki. Keluar dalam artiannya ini mencari pekerjaan, ke jalan yang benar, ya Ki ya. Bukannya keluar nyopet, bukannya keluar ngerampok, ya ndak ya Rek ya. Ingat rezeki kan Tuhan membagi berbagai macam cara ya Ki ya. Ada rezeki dadakan. Oke, rezeki dadakan kalian diam saja, tiba-tiba ada orang yang datang nganterin tonjokan atau makanan dan lain sebagainya. Itu rezeki dadakan. Tapi kan kalian tidak bisa mengharapkan rezeki dadakan untuk setiap hari. Ya Ki ya, burung aja dia harus keluar sarang untuk dapat makanan. Semut aja yang kecil itu loh ya Rek, ya itu dia harus keluar sarang untuk mencari makanan. Lah ini kita manusia yang dibekali otak yang besar, mempunyai hati yang besar, pemikiran ya Ki ya, kok ya kita nggak mau mencari rezeki, kalah sama semut. Nah berjuanglah selalu untuk mencari rezeki Rek ya, nggak aja sampai kalah sama binatang. Binatang aja keluar untuk mencari makanan kok ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Waduh, kalau begitu ini saatnya Mas Jabir ini mau menginformasikan, men-spill sedikit untuk medianya Kimacan, minyak gandala. Minyak gandala penarik rezekimu. Ini ikhtiar tambahan ya. Kalian yang order minyak gandala ini kan melalui admin 3, kalau tidak melalui toko online Shopee ataupun di TikTok. Kalian baca deskripsinya dengan baik loh ya Rek ya. Sebelum kalian membeli, jangan hanya asal membeli dengan membaca judul. Tidak boleh seperti itu. Baca deskripsinya, persyaratan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara pakainya. Ya kalau kalian aja cuma tertarik bilang minyak penarik rezeki, kemudian kalian sekedar order, berarti kalian tidak akan bertanggung jawab. Sama halnya kalau kalian ordernya melalui admin, pasti admin kan akan memberikan petunjuk. Nah, kemudian baru melakukan proses seleksi pertanyaan. Ya kalau kalian sendiri diberikan petunjuk terus kemudian tidak mengikuti petunjuk, giliran ditanya sama admin kalian tidak bisa menjawab, itu kan berarti menyepelekan. Kalau kalian menyepelekan, bagaimana kalian mau mendapatkan hasil? Simple seperti itu. Kalau kalian menginginkan sebuah hasil, itu ada sebuah tanggung jawab, tata caranya, syarat-syaratnya. Agar apa? Agar energi dan juritnya Kimacan ini pun juga bisa selaras energinya dengan kalian. Laras buatan ya Ki ya. Nah, ini minyak gandala penarik rezekimu. Syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Ngoten nggih. Hubungi di admin 3, kalau tidak di toko online ya. Sedangkan untuk media-media yang lainnya bisa dilihat nanti di akhir video. Itu untuk nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang membantu media-media apa saja. Dan untuk toko online-nya tadi Mas Jawir sudah menjelaskan. Nah, dan jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia, ini Mas Jawir juga tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kakak-kakak penonton di Pintu Misteri ya. Penontonnya Pintu Misteri, jaga hati, jaga tangan, jaga pikiran, jangan sampai menghina Presiden Republik Indonesia. Ini Mas Jawir berkali-kali mewanti-wanti ya. Karena kembali lagi, jika kalian menghina nanti kualat. Karena yang ada di media sosial yang dihinakan dengan kata-kata yang tidak baik untuk Presiden Republik Indonesia, itu semuanya
energi-energi negatif yang dimana tidak benar. Iki yo, mungkin presiden inilah itulah, dan nggak boleh seperti itu. Kalau tidak cocok dengan kalian, doakan saja di dalam hati dan bawa dalam doa ya, karena kembali lagi apa yang kalian tuduhkan tidak benar itu akan menjadi malapetaka bagi kalian ya. Ini Mas Jari sudah ingatkan berkali-kali. Urgensinya apa? Urgensinya apa? Kau tunggu nanti urgensinya apa, kalian akan mengetahui dan terbelalak mata kalian. Sukanya bilang urgensinya apa kemudian mencaci maki presiden, tidak boleh ya. Kita doakan saja karena kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, NKRI, Harga mati. Baik, Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi, jangan pernah berhenti bergerak maju. Gitu ya, Gio. Intinya adalah bergerak maju. Wah, mengambil langkah kecil ataupun lebar, itu yang penting bergerak maju untuk mendekati keinginan kita. Ya, jangan impian besar tapi jalan di tempat. Itu betul ya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Cawil Dan saya Kim Acon. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.